Berita tentang pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah yang tewas dibunuh oleh Israel telah menimbulkan reaksi keras dari berbagai pihak. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa pembunuhan Nasrallah adalah tindakan keadilan bagi banyak korban. Wakil Presiden Kamala Harris juga menyebut Nasrallah sebagai seorang teroris yang berlumuran darah orang Amerika. Namun, tidak semua pihak setuju dengan tindakan Israel. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sangat prihatin dengan peningkatan kejadian dramatis di Beirut dalam 24 jam terakhir. Dia menegaskan bahwa siklus kekerasan ini harus dihentikan sekarang dan semua pihak harus mundur dari tepi jurang. Biden juga menggarisbawahi perlunya solusi diplomatik. Pada akhirnya, tujuan kami adalah untuk meredakan konflik yang sedang berlangsung di Gaza dan Lebanon melalui cara-cara diplomatik, katanya. Dia juga menyinggung proposal gencatan senjata di Gaza dan negosiasi yang memungkinkan kembalinya penduduk ke Israel dan Lebanon Selatan dengan aman. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah tindakan Israel ini akan memicu perang skala penuh di Lebanon? Bagaimana dengan nasib penduduk Lebanon dan Israel yang terjebak dalam konflik ini? Apakah solusi diplomatik masih mungkin dilakukan? Dalam beberapa hari terakhir, pertempuran sengit telah berlangsung antara Israel dan Hizbullah di Lebanon, yang menurut otoritas Beirut, telah menewaskan sedikitnya 558 orang, termasuk 50 anak-anak. Presiden Biden telah mendesak para pemimpin dunia untuk mencegah perang skala penuh di Lebanon. PBB telah memperingatkan bahwa situasi di Lebanon berada di ambang kehancuran. Kita semua harus waspada dengan eskalasi ini. Lebanon berada di tepi jurang, kata Sekjen PBB Antonio Guterres. Dia juga memperingatkan kemungkinan Lebanon berubah menjadi Gaza lainnya, yang saat ini situasinya, menurut Guterres, bagaikan mimpi buruk yang tiada henti. Diplomat utama Uni Eropa, Josep Borrell, juga memperingatkan bahwa kita hampir berada dalam perang besar-besaran. Sementara Presiden Iran Masoud Pezeshkian, yang mendukung Hizbullah, mengutuk kelambanan PBB terhadap Israel yang tidak masuk akal dan tidak bisa dipahami. Sebagai sekutu terdekat Israel telah menegaskan penolakan terhadap invasi darat yang mungkin dilancarkan Israel ke Lebanon. Seorang pejabat senior Washington, yang enggan disebut namanya, menuturkan bahwa AS akan menawarkan ide-ide konkret untuk meredakan krisis di Lebanon kepada PBB. Namun, pertanyaan yang masih belum terjawab adalah, bagaimana dengan masa depan Lebanon dan Israel? Apakah konflik ini akan berakhir dengan damai ataukah akan berlanjut dengan kekerasan? Bagaimana dengan penduduk yang terjebak dalam konflik ini? Mereka memiliki hak untuk hidup dengan aman dan damai, bukan? Dalam beberapa jam terakhir, Israel telah melancarkan serangan udara hingga menewaskan pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga buka suara. Kami menyelesaikan masalah ini dengan orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya terhadap warga Israel dan banyak warga negara lain, termasuk rakyat Lebanon, katanya. Namun, kita tidak boleh lupa bahwa konflik ini tidak hanya melibatkan Israel dan Hizbullah, tetapi juga melibatkan banyak pihak lain, termasuk PBB, Uni Eropa, dan Iran. Bagaimana dengan peran mereka dalam konflik ini? Apakah mereka akan dapat membantu meredakan krisis di Lebanon? Dalam beberapa hari terakhir, kita telah menyaksikan eskalasi kekerasan di Lebanon. Namun, kita tidak boleh lupa bahwa konflik ini tidak hanya melibatkan kekerasan, tetapi juga melibatkan politik, diplomasi, dan manusia. Kita harus berharap bahwa konflik ini dapat diatasi dengan damai dan tidak berlanjut dengan kekerasan.